Halo, sobat bola bocor. Akhirnya Messi pecah telur juga nih di PSG. Di mana pertandingan semalam di partai Liga Champions mempertemukan antara PSG dengan Manchester City. PSG berhasil mengunci kemenangan lewat 2 gol. Di mana gol pertama dicetak oleh Idris Gueye dan Lionel Messi gol kedua. Setelah beberapa pertandingan pasca bergabungnya di PSG, Messi udah pecah telur teman-teman pada saat melawan Manchester City semalam. Golnya pun lumayan cantik, dia menggiring lewat ke tengah dan kerjasama dengan Mbappe dan diselesaikan dengan cantik. Tapi ada hal-hal unik semalam terjadi pertandingan PSG melawan Manchester City, di mana Messi all out. All out maksudnya dia juga bertahan teman-teman. Gimana? Ada hal unik juga ketika di menit-menit akhir Manchester City mendapatkan tendangan bebas. Messi menjadi apa ya? Dia rebahan di belakang pagar betis untuk menghindari tendangan menyusur tanah dari PSG. Sebelumnya saya belum pernah melihat Messi rebahan di belakang pagar, teman-teman. Tapi di PSG dia benar-benar all out bertahan menurut saya. Atau mungkin karena dia lagi di ospek di PSG karena anak baru, makanya disuruh rebahan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah oleh Riyad Mahrez. PSG dan Manchester City sebenarnya tim yang sama-sama lagi berburu trofi Liga Champions. Kenapa? Karena kedua tim ini masih belum pernah mendapatkan Liga Champions. Sementara kalau kita melihat dari pemain-pemain mereka, ya bukan cuman layak, tapi seharusnya udah mendapatkan Liga Champions. Tapi inilah Liga Champions. Liga Champions itu nggak semudah dibayangkan, meskipun tim dengan penuh kualitas seperti Manchester City, PSG itu masih kesulitan untuk memenangkan Liga Champions. Manchester City udah mendekati di partai puncak ketika melawan Chelsea, namun Manchester City tetap tidak bisa membawa pulang piala atau trofi Liga Champions teman-teman, karena dia dikalahkan oleh Chelsea dengan skor 1-0. Begitupun dengan PSG. PSG udah memiliki nama-nama juara di Liga Champions seperti Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos. Itu seharusnya tahun ini udah bisa berbicara banyak di Liga Champions, tapi tentu saja itu tidak mudah. Meskipun di dalam tim kamu mempunyai nama-nama beken, tapi Liga Champions ini menurut saya sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Kalau kita melihat dari permainan PSG, saya melihat semalam PSG menghadapi Manchester City ini, PSG diuji dalam hal bertahan, karena dia memang benar-benar dipaksa bertahan oleh Manchester City. Manchester City bukan tanpa peluang. Manchester City punya 18 kali shoot, namun ada 2 yang sangat berbahaya, yaitu peluang dari Raheem Sterling dan Bernardo Silva yang membentur mistar gawang. Sebenarnya saya belum terlalu yakin melihat permainan dari PSG. Tim ini masih dalam proses, masih dalam tahap saling mengenal. Apalagi pasca kedatangan Lionel Messi, otomatis perubahan drastis akan dirubah oleh Pochettino di PSG. Kita lihat aja semalam. Kalau kita melihat skuad yang dimiliki oleh PSG, seharusnya PSG semalam tidak takut bermain terbuka. Namun melawan Manchester City yang udah lama ditukangi oleh Pep Guardiola, yang suka memegang penguasaan bola, PSG tidak
mau mengambil resiko dengan bermain terbuka melawan PSG. Tapi kalau kita melihat skuad PSG, seharusnya PSG yang mampu melakukan hal yang dilakukan seperti PSG semalam. Seharusnya PSG yang menekan terus, apalagi ini bermain di kandang. Tapi itu tidak mampu dilakukan oleh PSG. Bahkan PSG dipaksa bertahan oleh Manchester City. Dan menurut saya PSG lumayan beruntung nggak kebobolan semalam. Tapi Pep Guardiola tentu tahu ini bukan partai hidup mati. Masih ada partai yang berikutnya. Ini juga belum, sistem gugur ini masih dalam tahap grup. Jadi masih ada peluang kedua tim untuk lolos ke fase berikutnya. Trio lini depan PSG ini kita tidak usah ragukan lagi dengan kualitasnya. Namun yang menjadi faktor untuk kesuksesan trio ini yaitu lini tengah. Lini tengah harus bisa menguasai bola supaya lini depan ini bebas untuk mengekspresikan mengekspresikan permainan mereka di lini depan untuk mengacak-ngacak pertahanan lawannya. Tapi kenyataannya kalau seperti semalam melawan Manchester City, PSG bertahan total sampai Messi masuk ke dalam kotak penalti juga untuk bertahan supaya timnya tidak kebobolan. Mbappe, Messi, Neymar ya lumayan ada pergerakan sih untuk kekompakannya, chemistry-nya, namun belum terlalu padu. Ini emang benar sih kata Pochettino, ini masih butuh waktu untuk meningkatkan chemistry dari trio lini depannya. Tapi kita lihat progresnya juga. Dibanding melawan Brugge ini udah lumayan sih progres untuk chemistry-nya. Mbappe, Messi, Neymar itu udah terlihat. Tapi menurut saya udah lumayan berkembang sih. Tinggal bagaimana PSG bisa menguasai pertandingan, dalam hal ini memegang bola lebih banyak, karena pemain-pemain seperti Messi, Neymar itu sukanya memegang bola lebih banyak. Jadi kalau dipaksa bertahan, otomatis yang hanya bisa dilakukan lini depan ini adalah counter attack seperti yang dilakukan semalam lewat terciptanya gol Lionel Messi. Itu merupakan counter attack. Dan itu juga kenapa Lionel Messi seharusnya jangan diganti pada menit-menit akhir. Karena di menit-menit krusial seperti 75 ke atas ini, Lionel Messi udah bisa mengeksplorasi pertahanan lawannya karena udah sedikit tidak fokus, udah sedikit kelelahan, dan itu bisa menguntungkan untuk pemain-pemain seperti Neymar, Messi, Mbappe yang punya skill di atas rata-rata. Jadi apa yang ingin kalian lihat di pertandingan berikutnya ketika PSG bermain? Kalau saya sih, saya ingin PSG bermain dengan menguasai pertandingan, menguasai penguasaan bola seperti yang bisa dilakukan oleh Manchester City. Itu akan terlihat menarik karena PSG udah mempunyai nama-nama beken seperti Wijnaldum, Verratti, Ander Herrera, apalagi trio lini depan mereka. Jadi seharusnya PSG bisa bermain dengan penguasaan bola terbaik dan bermain menyerang, bukan malah seperti yang dilakukan ketika menjamu Manchester City dipaksa bermain bertahan. Untungnya lini depan mereka efektif dalam melakukan serangan. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye bye.